Kemudian salah satu siasat licik Zionis adalah melemahkan kekhalifahan Ottoman, terutama dengan terjadinya kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid, penggulingan tahun 1909, kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia ke-1 yang terjadi antara 1914 sampai 1918, lalu kehadiran pasukan Inggris yang menduduki Palestina, Irak, dan menguasai Yordania Timur. Maka Inggris sudah menyiapkan tanah dari rampasan Perang Dunia ke-1, karena Ottoman kalah, maka wilayah yang menjadi rampasan perang itu dia sudah siapkan buat penguasa boneka Arab yang bisa dibeli. Nah, di antaranya Syarif Hussein. Syarif Hussein itu ya disuruh ngelawan Ottoman, disuruh angkat senjata, dikasih duit, gaji tiap bulan besar, dia dan anak cucu keluarganya, lalu kemudian tidak sesuai dengan harapan, dia kemudian dikasih tanah tandus di Yordania. Nah, itu anak cucunya sekarang lah yang jadi kerajaan Yordania. Ya, wajar kalau Yordania sekarang menjaga keamanan Israel. Rudal-rudal dari mana itu pasti dihentikan di Yordania, apakah dari Iran, apa dari Yaman, dari mana-mana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa hayyikum bi tahiyyatil islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah taala, langsung saja karena waktu kita singkat, pada kesempatan siang hari ini kami akan membawakan tema tentang kronik perlawanan Palestina, atau kita akan membedah tentang akar Zionisme, bagaimana perlawanan Palestina itu dari akar Zionisme sampai terjadinya peristiwa yang baru-baru ini dan masih terhangat kita saksikan, yaitu Badai Al-Aqsa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlawanan Palestina ini sejarahnya panjang. Ketika benih-benih Zionisme ini muncul, ya, ideologinya diresmikan pada tahun 1897 dalam muktamar internasional Zionisme di kota Basel, Swiss, dan ideologi Zionisme ini mendapatkan tanah atau tempat yang subur untuk bergerak, untuk tumbuh, untuk kemudian melakukan ekspansi. Meskipun mereka baru berdiri negara Israel itu tahun 1948, tapi sejarahnya sudah cukup panjang, dimulai dari awal abad ke-19. Jadi proses yang tidak singkat. Mulai dari 1805, cita-cita Yahudi di seluruh dunia untuk memiliki tanah air itu sudah mulai diupayakan dan didukung oleh kebijakan-kebijakan afirmatif yang diambil oleh dinasti monarki yang ada di Mesir, yaitu keluarga Muhammad Ali Pasha.
Nah, saudara boleh ngecek ya. Sekarang informasi kan gampang. Silakan cari di Google atau Chat GPT. Apa hubungan Muhammad Ali Pasha dengan akar ideologi Zionisme dan apa kebijakan-kebijakannya yang menguntungkan Yahudi selama kepemimpinannya di Mesir dan di negeri Syam. Itu ada dan sudah kami bahas. Lalu kemudian bagaimana kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, Turki berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh monarki Mesir, yang awalnya Muhammad Ali Pasha ini ditunjuk, diangkat sebagai wali gubernur di Mesir oleh Sultan Utsmani, ya. Tapi kemudian dia bekerja sama dengan pihak-pihak asing, demikian pula anak cucu dan keturunannya untuk melanggengkan kekuasaannya di Mesir, ya, membodoh-bodohi rakyat Mesir. Biasanya pemimpin diktator ya begitu, rakyatnya dibikin bodoh, dibikin miskin. Kemiskinan dan kebodohan dipelihara. Ya. Jangan sampai kita niru mereka ya, para monarki yang ada di Timur Tengah. Ya, jangan sampai pasal undang-undang kita, undang-undang dasar, bahwa orang miskin dan anak-anak telantar itu dipelihara oleh negara, jangan sampai diartikan menyimpang. Ya, mestinya bukan dipelihara tapi diberdayakan, ya, supaya tidak timbul salah paham. Jangan-jangan orang miskin dipelihara supaya tetap miskin. Nauzubillah min zalik. Lalu kemudian setiap pemilu digunakan, dimanfaatkan kebodohan dan kemiskinannya itu untuk memilih mereka yang mau mengeluarkan uang, memberikan santunan kepada mereka. Nah, ini yang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti itu. Sebelum lahirnya negara-negara Arab modern, setelah tahun 1916 terjadi revolusi Arab yang memberontak terhadap Kesultanan Ottoman Turki. Setelah Turki kalah dalam Perang Dunia ke-1, maka negara-negara ini muncul menjadi negara-negara yang terpisah dari otoritas Ottoman Turki. Nah, sebelum itu Sultan-sultan Ottoman, ya, itu berupaya menggagalkan semua kebijakan-kebijakan afirmatif yang sudah diambil oleh Muhammad Ali Pasha dan anak cucunya yang memerintah Mesir selama abad ke-19. Tapi kemudian ya langkahnya sudah terlambat, walaupun masih bisa ya menunda. Jadi menunda proyek Zionis untuk mendirikan negara Israel itu berhasil ditunda oleh Ottoman. Kalau tidak karena Sultan Abdul Majid, ya, kemudian Sultan Abdul Aziz, dan yang terakhir itu Sultan Abdul Hamid II mengambil kebijakan yang kontra terhadap politik dinasti Mesir, ya, keturunannya Muhammad Ali Pasha di Mesir, maka mungkin negara Zionis Israel itu akan muncul lebih awal dan mungkin tidak perlu ada Perang Dunia ke-1. Ya. Karena Yahudi ini berkomplot, melakukan konspirasi-konspirasi, mempengaruhi negara-negara besar untuk membuat sebuah Perang Dunia I yang melibatkan Ottoman Turki. Dan Kesultanan Islam Turki satu-satunya itu yang kuat, itu sudah diprediksi kalah. Dan kalau Ottoman Turki kalah, maka tidak ada lagi penghalang untuk berdirinya negara Israel. Itu prinsip yang dipegang oleh kelompok Zionis. Dan itu terbukti. Ya, dibikin dulu perangnya, Ottomannya dibikin bangkrut, dibikin kalah perang, kemudian negara-negara Arab yang dulu tunduk di bawah oleh Ottoman Turki, bangsa Arab, kemudian diprovokasi, dikasih dana, dikasih duit untuk memberontak, dipersenjatai, sehingga proyek kereta api Hijaz dari Istanbul ke Madinah yang melewati Damaskus itu dihancurkan oleh pasukan, ya, suku-suku Arab
yang dipimpin oleh Syarif Hussein, penguasa Hijaz, Mekah dan Madinah pada saat itu yang memberontak melawan Ottoman. Nah, inilah awal cikal bakal ya pecahnya negara-negara Arab memberontak terhadap Turki Utsmani, dan itu memuluskan jalan bagi berdirinya negara Zionis Israel. Dan Israel ketika berdiri itu sudah dibuat ekosistem. Ya, Bapak-bapak tentu paham ya ekosistem. Ekosistem berdirinya sebuah negara yang dicangkok itu nggak mungkin dia tidak menyiapkan lahan di sekitarnya supaya ramah, supaya baik, dan bisa melindungi keamanan Israel. Karena Israel ini kan negara cangkok, negara baru. Ya. Dan sangat tidak aman. Ya. Kenapa? Kebencian, permusuhan dari umat Islam sangat besar. Dan juga permusuhan kaum Kristen Ortodoks terhadap Yahudi. Karena mereka mencaplok tanah-tanah warga Palestina, baik yang Muslim maupun yang Kristen Ortodoks. Ya, apalagi dalam ajaran Islam jelas ya bahwa tanah Palestina, Baitul Maqdis itu adalah tanah suci milik umat Islam. Maka sudah pasti seluruh bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, Afrika Utara yang menjadi wilayah yang berada di sekeliling Palestina atau sekarang menjadi negara Israel, entitas Zionis, itu pasti akan menolak keberadaan entitas baru itu, dan mereka pasti akan berupaya untuk memerangi dan mencabut Israel dari akarnya. Maka supaya tidak terjadi hal demikian, ya, negara-negara kolonialis imperialis yang membidani kelahirannya Israel itu sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, mengambil langkah-langkah supaya Israel ini aman minimal untuk 100 tahun ke depan. Ya, bagaimana caranya? Ya, rezim-rezim Arab, negara-negara Arab yang baru muncul setelah hancurnya Ottoman Turki, dihapusnya kekhalifahan Islam. Penguasa-penguasa negara-negara Arab yang baru muncul itu sudah dikondisikan, sudah diberikan fasilitas, bahkan sudah menaikkan perjanjian konsesi untuk mengelola minyak, mengelola ini itu, kemudian investasi, alih teknologi dari barat ke negara-negara yang baru muncul itu, dengan imbalan apa? Mereka tidak boleh mengganggu Israel. Kalau rakyat umat Islam di sekitar itu mengganggu, ingin memerangi Israel, nah negara-negara dan rezim inilah yang tugasnya untuk mencegah itu terjadi. Dan kalau perlu negara itu yang memerangi rakyatnya sendiri yang ingin memusnahkan Israel. Itu yang terjadi, Pak, sejak tahun 48 sampai sekarang. Nah, di buku ini, ya, ini buku saya terjemahkan dari bahasa Arab, Khulasatu Qissati Filastin, ini tulisan sejarawan dari Mesir, Muhammad Ilhami, ya, itu mengupas, membongkar fakta-fakta dengan dokumen-dokumen sejarah. Mengapa Israel bisa tumbuh dengan cepat, ideologi Zionisme ini bisa berkembang dengan pesat, didukung oleh negara-negara besar dan didukung oleh rezim-rezim Arab yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, maka itu jamaah yang dirahmati Allah, menghadapi Zionis kita harus tahu ilmunya. Ini bukan sembarangan, bukan cuma bisa teriak save Palestine, free Palestine, ya, kalau teriak doang anak kecil juga bisa. Sebab yang kita hadapi ini gerakan politik internasional yang pemimpin negara-negara Islam aja nggak berdaya. Bayangkan. Karena ekosistemnya sudah dibentuk oleh negara-negara imperialis di awal abad ke-20. Maka saya teringat istilah pepatah Arab mengatakan man ta'allama lughata qaumin amina mim makrihim. Siapa yang belajar, mempelajari bahasa suatu kaum, dia akan aman dari makarnya mereka. Kita bukan hanya belajar bahasa Israel, tapi belajar bagaimana orang Israel berpikir,
mempelajari apa strategi-strategi yang dimiliki oleh musuh, konspirasi-konspirasi mereka untuk melanggengkan negara Zionis ini. Kita harus pelajari itu. Supaya apa? Kita tahu solusinya, kita bisa ambil solusi yang tepat, obat yang tepat untuk menghilangkan penyakit virus yang namanya Zionis. Ya, ini tugas kita bersama. Maka tugas bersama umat Islam ini sekarang apa? Menyiapkan, melahirkan generasi baru, pemimpin-pemimpin di dunia Islam yang ngerti sejarah kenapa muncul dan menjadi akar daripada Zionisme itu. Kalau enggak, makin lama cita-cita kita untuk membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Setelah perlawanan Utsmaniyah terhadap negara Israel itu gagal dan negara-negara besar adidaya dunia mendukung gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme ini berdiri atas 3 pilar. Ya, yang pertama, pilar sejarah historis, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh keluarga Muhammad Ali di Mesir selama 60 tahun sebelumnya. Ya, sehingga mereka memiliki kekuatan ekonomi dan finansial di Palestina, padahal mereka adalah kelompok minoritas. Yang pilar kedua yang menjadi penyangga berdirinya Zionis itu apa? Penyebaran gagasan nasionalisme, bahwa setiap bangsa itu memiliki negara dengan batas politik yang jelas dan kedaulatan. Maka Theodor Herzl sebagai pendiri gerakan Zionisme mengemukakan gagasan bahwa orang Yahudi adalah bangsa tanpa negara. Ya. Ini harus mendapatkan sebuah tanah untuk mereka membangun negara. Maka ada istilah, ya, Israel itu adalah bangsa tanpa negara, dan Palestina itu adalah tanah tanpa tuan. Ya, jadi tanah Palestina adalah tanah tanpa bangsa, diperuntukkan untuk bangsa yang tidak punya negara. Nah, doktrin ini yang kemudian diilmiahkan oleh Theodor Herzl, disebarluaskan ke seluruh kaum Yahudi di seluruh dunia untuk membangun kembali mimpi dan cita-cita mereka untuk kembali ke negeri leluhurnya, ya, dan mereka ambil dari perjanjian lama, janji-janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Padahal Yahudi sendiri yang membangkang dan tidak menerima untuk tinggal di bumi Palestina. Ada ayatnya dalam surat Al-Maidah, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya, mereka menolak, disuruh masuk ke Baitul Maqdis nggak mau, berjuang angkat senjata nggak mau, maunya nunggu, maunya angkat ongkang-ongkang kaki, cuma ingin terima kunci aja. Nah, itulah hukuman dari Allah. Tapi mereka kemudian selama ribuan tahun setelah terusir dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, dari Palestina, setelah kerajaan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman terpecah-pecah, setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Yahudi lemah, Israel itu lemah. Maka kemudian diinvasi oleh Kaisar Babilonia, ya, pada tahun sebelum Masehi, 630 berapa itu? 38 sebelum Masehi. Kemudian Kaisar Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi. Sehingga apa? Mereka terusir, dan diantaranya banyak bangsa Yahudi itu kemudian datang ke Jazirah Arab mencari tempat tanah yang digambarkan di dalam kitab suci mereka, bahwa di situ nanti akan lahir penyelamat mereka atau Mesias. Mereka datang ke Madinah. Jadi mereka nungguin Nabi Muhammad lahir. Cuma lahirnya Nabi itu di Mekah. Hijrahnya ke Madinah. Mereka udah tahu itu. Makanya ketika datang Nabi Muhammad membawa ajaran yang tidak dikenal oleh mereka,
tauhidnya beda dengan tauhid yang direkayasa oleh Yahudi. Mereka memusuhi Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itulah Mesiahnya Yahudi. Setelah Yahudi menolak Mesiah Nabi Isa alaihi salam, mereka mengingkari dan mengkufurinya, bahkan berkomplot dengan Romawi untuk menyalib Nabi Isa. Yang kedua, Nabi Muhammad diutus pada mereka, nggak mau juga mereka beriman. Nah terus nanti siapa yang mereka imani? Nanti mereka imani di akhir zaman seorang Mesiah, itulah Masih Ad-Dajjal. Dajjal, kata Nabi, muncul nanti dari arah timur di sebuah perkampungan Yahudi yang ada di Isfahan dan diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan. Isfahan itu adanya sekarang di negeri Iran, negara Persia, ya, bangsa Persia zaman dulu, dan sekarang diwarisi oleh negara Iran. Itu banyak komunitas Yahudi di Iran. Salah satu konsentrasinya itu adalah di Isfahan. Ya, nah situ terkenal ada perkampungan Yahudi. Nah, nanti Dajjal itu akan muncul dari sana. Mereka yang akan beriman kepada Yahudi, kepada Dajjal. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, maka negara Yahudi ini adalah negara merupakan kompromi dari berbagai kekuatan dunia. Ya. Dan Herzl memanfaatkan situasi ketika puncak zaman kolonialisme dan dominasi Eropa di seluruh dunia. Dia menunggangi Inggris, menunggangi Prancis, menunggangi Rusia, menunggangi Amerika, ya, untuk mendukung ide pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana siasat licik Yahudi? Ya, banyak siasat liciknya. Di sini disebutkan dalam buku ini, ya, beberapa siasat licik Yahudi, bahwa Herzl meyakini orang-orang yang antisemit akan menjadi teman-teman yang bisa dipercaya, dan negara-negara antisemit justru akan menjadi sekutu kami. Zionisme bekerja sama dengan Nazi. Nazi ini Hitler, ya, dipimpin oleh Hitler di Jerman, untuk tujuan pengusiran orang Yahudi dari Jerman. Jadi pengusiran Yahudi dari Jerman, kemudian mereka katanya dipanggang hidup-hidup di dalam kamar gas, itu rekayasa untuk membuat sebuah masalah Yahudi di dunia, supaya mereka mendapatkan simpati. Dan pemimpin-pemimpin dunia, kolonialis Eropa mendukung penyiapan tanah untuk mereka keluar dari Eropa, dari kekejaman Nazi. Canggih itu konspirasinya, Pak. Ya. Korbannya nggak ada jutaan, 1 juta aja enggak. Tapi memang dibikin, ya, yang dikorbankan ratusan ribu. Tapi ratusan ribu waktu itu banyak, ya. Tapi Yahudi itu punya prinsip begini, ya, cita-cita besar itu perlu pengorbanan yang besar. Ya, sesama bangsanya sendiri dikorbankan untuk apa? Demi cita-cita punya negara Israel. Mereka nanti akan didukung oleh kekuatan imperialis, disiapkan tanahnya, disiapkan politiknya, disiapkan logistiknya, disiapkan senjatanya, disiapkan ekosistem. Semua rezim-rezim yang ada di sekitar Palestina sudah dibeli oleh imperialis Inggris untuk membela dan melindungi keamanan Israel. Ya. Jadi Herzl ini mendirikan negara Israel itu bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kolonial. Iya, kalau nggak ada kekuatan Inggris, Prancis, Rusia menang perang dunia 1. Tidak ada Amerika menang perang dunia kedua, nggak bisa. Dia nggak bisa berdiri sebuah negara. Nah ini, ya, karena itu semuanya adalah merupakan rahasia yang menjadi keberhasilan Herzl ini adalah, ya, dia harus menunggangi dan bisa membeli bagaimana kepentingan-kepentingan dunia internasional itu kemudian bisa sejalan dengan kepentingan Zionis. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian salah satu siasat licik Zionis adalah melemahkan kekhalifahan Ottoman.
terutama dengan terjadinya kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid, penggulingan tahun 1909, kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia ke-1 yang terjadi antara 1914 sampai 1918, lalu kehadiran pasukan Inggris yang menduduki Palestina, Irak, dan menguasai Yordania Timur. Maka Inggris sudah menyiapkan tanah dari rampasan perang dunia ke-1 karena Ottoman kalah, ya. Maka wilayah yang menjadi rampasan perang itu dia sudah siapkan, ya, buat penguasa boneka Arab yang bisa dibeli. Nah, diantaranya Syarif Hussein. Syarif Hussein itu, ya, disuruh ngelawan Ottoman, disuruh angkat senjata, dikasih senjata, dikasih duit, gaji tiap bulan besar, dia dan anak cucu keluarganya, lalu kemudian tidak sesuai dengan harapan, dia kemudian dikasih tanah tandus di Yordania. Nah, itu anak cucunya sekarang lah yang jadi kerajaan Yordania. Ya, wajar kalau Yordania sekarang menjaga keamanan Israel. Ya, rudal-rudal dari mana itu pasti dihentikan di Yordania. Apakah dari Iran, apa dari Yaman, dari mana-mana. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah berikutnya kita lihat perlawanan Palestina setelah berdirinya negara Israel tahun 48. Nah, ini mulai bangkit ghirah umat Islam. Mereka yang sudah sadar akan konspirasi para penjajah. Jadi negara Arab diberi kemerdekaan, sementara Palestina justru menghadapi masalah baru, penjajahan atas Palestina. Kan kontradiktif. Ya. Perang dunia kedua itu kan negara-negara semua diberikan kemerdekaan. Perang dunia ke-1 Arab semua diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Ya, perang dunia kedua, dunia Islam, negara-negara Islam yang dulu dijajah oleh penjajah Eropa, semuanya merdeka rata-rata setelah perang dunia kedua. Anomalinya, negara-negara Islam bebas dari penjajahan, dari kolonialisme, tetapi Palestina justru yang dikorbankan menjadi negara jajahan Israel. Nah, sehingga bangkitlah perlawanan umat Islam di Timur Tengah. Yang pertama, perlawanan yang disebut dengan gerakan jihad suci di bawah komando Abdul Qadir Al-Husaini. Kemudian ada Jaisul Inqadh, tentara penyelamat dibentuk oleh Liga Arab untuk mengorganisir sukarelawan jihad di Palestina. Ya, kemudian tentara Arab resmi, negara-negara mengirimkan tentara resminya masuk ke Palestina setelah Inggris meninggalkan mandatnya dan terlibat dalam perang 1948. Tapi apa yang terjadi? Perang 1948 antara Arab Israel, disitulah terjadi pengkhianatan besar-besaran terhadap Palestina. Ya, kenapa? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Azzam, seorang mujahid, ya, dari Palestina, beliau ini doktor dari Al-Azhar dan memimpin jihad di Afghanistan. Dia membuat memoir catatan apa? Bangsa Yahudi menerima dalam waktu 5 bulan lebih setelah diumumkannya perang tahun 48, 5 kali lipat apa yang mereka telah kuasai selama 50 tahun. Sebelum tentara Arab masuk, orang Palestina masih menguasai lebih dari 93% tanah Palestina. Setelah begitu tentara Arab mundur, tentara Arab masuk, mau bantu sukarelawan mujahidin dari negara-negara Arab melawan Israel kan. Tentara Arabnya mundur, orang-orang Yahudi justru telah menguasai 78% tanah Palestina. Artinya apa? Ya, itu itu berarti apa? Tentara Arab ini justru yang memberikan keleluasaan untuk Yahudi menguasai tanah Palestina. Padahal sebelum perang, rakyat Palestina masih menguasai 93% tanah negaranya. Setelah perang Arab selesai, tentara Arabnya mundur, justru Yahudi yang menguasai 73%. Ini apa-apaan? Ya.
Itu satu. Yang kedua, ditulis lagi oleh memoir seorang tokoh, ya, tidak ada satupun pertemuan Arab di markas Liga Arab mengenai Palestina pada saat itu kecuali ada sosok jenderal Inggris yang bernama Clayton. Tugasnya di markas Liga Arab mengawasi dan memandu pertemuan serta hasil keputusan-keputusannya. Sehingga dengan itu mereka berhasil merebut dukungan Arab untuk konspirasi kolonialnya di Palestina. Akibat dari Nakbah, itu Nakbah ini malapetaka setelah perang 1948, 700.000 warga Palestina mengungsi keluar, mengungsi dari wilayahnya masing-masing. Apakah nanti mereka mengungsi ke kota lain di dalam Palestina ataupun keluar Palestina, termasuk di negara-negara Arab. Ya, artinya apa? Di sini terdapat 530 desa yang dihancurkan dan kota Palestina, sementara Israel menguasai 78% wilayah Palestina. Artinya, ya, ketika keputusan pembagian, ya, partition, United Nation Partition tahun 1447, PBB membagi tanah Palestina menjadi dua. Ya, Israel dapat 55%, itu secara hukum internasional. Palestina cuma mendapatkan 45%, kan ditolak. Ya, maka terjadi perang 48. Nah, jadi dari keputusan tahun 47 mereka dapat 55%, naik wilayah mereka menjadi 78% tanah Palestina. Ya, ini seolah-olah tentara Arab yang bertempur itu bertempur di pihak Israel. Ya, kok bisa? Ya, ya bisa. Itulah hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu dokumen-dokumennya ada di Inggris. Ya, dokumen-dokumen rahasia itu, arsip-arsip. Ya, bagaimana terjadinya konspirasi dalam perang 1948, itu semua ada di Inggris dan bisa diteliti oleh para peneliti. Maka itu di sini disebutkan, Bapak yang dirahmati Allah, konflik, ya, kita umat Islam dengan Yahudi ini soal Al-Quds, soal bumi Palestina ini bukan hanya konflik mengenai tanah, siapa menguasai apa, tapi konflik kita adalah tentang akidah. Ya, kenapa? Yahudi berperang, mengeluarkan sumber daya yang sangat besar, ya, menggandeng, lalu kemudian menunggangi negara-negara imperialis dunia untuk mendukung proyek mereka. Itu bukan tanpa sebab, bukan hanya soal tanah. Ya. Sebab Palestina dulu seperti gurun Arab lainnya itu tandus, nggak ada kekayaan alam. Apa yang mau dibikin? Kalau sekarang katanya, ya, katanya ini itu dilepas pantai Gaza, di Laut Mediterania sampai ke Siprus itu ditemukan ladang ladang gas alam terbesar di dunia cadangannya. Nah, itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Itu mungkin akal-akalan Israel aja supaya dia bisa menguasai Gaza itu. Tapi zaman dulu, 100 tahun yang lalu, nggak ada ditemukan apa-apa. Terus mereka mau menguasai tanah tandus itu buat apa? Ya, untuk menguasai Masjidil Aqsa, untuk membangun kembali kuil Sulaiman, bait suci yang ketiga yang dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Ya, gak ada alasan lain. Dan semua pejabat pendiri negara Israel itu mengatakan demikian. Kami berperang di sini, mendirikan negara Yahudi ini, ya, tujuan kami itu ideologi, doktrin agama. Ya, apa kata Charles Weizmann, ini pendiri Israel? Tujuan dari janji Balfour adalah untuk mengembalikan tanah Yehuda kepada orang Yahudi dan mengembalikan orang Yahudi ke tanah Yehuda. David Ben Gurion, ya, Perdana Menteri Israel yang pertama, hak orang Yahudi atas Palestina bukan berasal dari piagam mandat atau janji Balfournya Inggris. Hak Yahudi atas Palestina lebih tua dari dokumen
tersebut. Taurat adalah piagam mandat dan hak kami sudah ada sejak bangsa Yahudi ada. Janji Balfour dan piagam mandat Inggris hanyalah pengakuan atas hak kami itu. Dalam memoarnya, Menachem Begin, Perdana Menteri Israel, juga mengungkapkan apa? Yerusalem adalah ibu kota kami dan akan tetap demikian selama-lamanya. Dan tanah Israel akan kembali lagi ke bangsanya, seluruh tanah dan selama-lamanya. Nah, maka pada tahun 67 ketika Israel berhasil mengalahkan Arab, perang 67, dan menguasai Yerusalem Timur, menguasai Masjidil Aqsa, apa kata kepala angkatan bersenjata Israel, Moshe Dayan? Dia berkata, Menteri Pertahanan Israel ini ya, jika Taurat adalah milik kami dan kami adalah bangsa Taurat, maka kami adalah pemilik tanah Taurat, tanahnya para imam dan leluhur di Yerusalem, Hebron, Jericho dan sekitarnya, dan kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Ini bukan ucapan politik, tapi lebih dari itu, ini kata Moshe Dayan, ini adalah pemenuhan impian nenek moyang kami. Nah, Yahudi itu nggak malu-malu, Pak, nggak tedeng aling-aling. Dia mengungkapkan, ya, perang dia di Palestina itu adalah perang suci. Lah kita umat Islam, kalau angkat isu Palestina pakai isu agama, kita dibilang apa? Teroris sama Amerika, radikalis. Ya, jangan bawa agama. Ya, tujuannya apa? Supaya Israel, Yahudi itu punya narasi, ya, penuh menguasai Palestina itu dengan apa? Doktrin keagamaannya. Sementara umat Islam, ya, dilarang untuk menggunakan kacamata agama, pendekatan akidah ketika kita berusaha merumuskan strategi pembebasan Baitul Maqdis, dan kita sekarang harus lepas, merdeka dari penjajahan itu. Jadi penjajahan atas tanah tidak berdiri sendiri. Karena penjajahan Israel atas tanah Palestina itu didahului oleh penjajahan akal fikiran kita, supaya kita umat Islam menjauhi agama kita, tidak menggunakan narasi agama dalam menghadapi konflik kita dengan Yahudi internasional. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia,
serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan dibalik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.